Nah, oke, udah direkam nih. Kita langsung aja mulai ya. Sudah siap semuanya? Ya. Semoga sinyalnya lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita hari ini seperti biasa ya, bertemu kembali dalam pertemuan Vikon ya, setiap hari ya, selain hari Kamis saja. Karena bagaimanapun juga kita Vikon karena kondisi ya, kondisinya masih belum memungkinkan untuk bisa bertatap muka. Nah, oleh karena itu mau tidak mau ya, suka tidak suka kita harus Vikon apapun yang terjadi ya. Karena setiap hari kita harus belajar. Tugas kalian sekolah adalah belajar ya. Kalian masih dalam siswa sekolah, maka harus rajin belajar. Itu adalah kewajiban yang harus kalian jalankan ketika masih sekolah ya. Kalau tidak sekolah bebas, terserah kewajibanmu mau apa, terserah. Yang jelas kalau kamu masih sekolah berarti kewajibannya adalah belajar apapun itu. Ya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga kegiatan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desta. Ya, ada yang mau mimpin berdoa? Suara Pak Guru? Ya, oke. Suara Pak Guru jelas ya? Terdengar jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Ya. Oke, Mbak Ara sama Mbak Una ya, Mas Dimas nanti ya. Oke. Yuk, Mbak Ara sama Mbak Una, siapkan bareng-bareng. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa kali ini kita terhindar dari segala hal-hal yang mengganggu. Nah, hal-hal yang mengganggu ya. Oke, setelah berdoa kita langsung lanjut ke nyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu wajib nasional apa? Pancasila. Garuda Pancasila ya. Kita nyanyi bareng-bareng Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di baku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, oke. Kita tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sekarang kita langsung masuk ke pelajaran saja. Ya, pelajaran IPA tema 4 subtema yang ketiga. Ya, tema 4 subtema yang ketiga ini nanti kurang IPA, IPS sama SBDP. Semoga minggu depan kita sudah masuk ke tema 5. Ya, mudah-mudahan. Oke. Sekalian buka bukunya halaman 95. Ya. Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar dari pelajaran IPA tema 4 subtema yang ketiga, yaitu halaman 95.
yaitu KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 3.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan belajar ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui degradasi dan upaya pelestarian hutan, manfaat langsung dan tidak langsung dari hutan, pengertian deforestasi dan degradasi hutan, penyebabnya juga, pembagian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, pengertian hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, upaya mengatasi degradasi hutan, kemudian pengertian dari sampah. Ya, kita nanti belajar tentang sampah ya, cara mengolah sampah seperti apa. Kemudian pengelompokan sampah berdasarkan sifatnya, manfaat dari pengolahan sampah, dampak dari sistem pengolahan sampah yang tidak dikelola dengan baik, metode 9R ya untuk sampah ini. Kemudian contoh-contoh kegiatan 9R serta cara membuat pupuk organik dari sampah rumah tangga. Sudah dibuka halaman 95? Udah. Oke, sebentar. Buka dulu. Ya. Nah, kita sekarang masih tentang pelestarian hutan. Ya, coba yuk baca bareng-bareng itu paragraf pertama. Hutan mempunyai manfaat langsung. Yuk dibaca bareng-bareng. Langsung dan tidak langsung. Pengaturan mata air dan kesuburan tanah serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi penelitian saat ini di masa yang akan datang. Hutan juga berperan penting perubahan iklim. Ya, oke. Nah, itu tadi ya. Kita masih bergantung dengan hutan. Ya, hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, hutan. Nah, itu manfaatnya terhadap hutan ya, kita bisa petik manfaat langsung dan juga manfaat tidak langsung. Manfaat langsungnya itu adalah sebagai penghasil kayu dan non kayu. Ya, kayu itu diambil kayunya. Itu. Kemudian manfaat tidak langsungnya itu sebagai mengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Intinya hutan itu adalah sangat penting ya. Kalau kalian besok jadi pengusaha, nah, jangan sampai membabat hutan ya. Walaupun untuk pemukiman, tapi hutan tetap harus disisakan ya, jangan dibabat habis. Nah, itu karena manfaat hutan sangat banyak. Manfaat secara langsungnya juga sebagai penghasil oksigen. Nah, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen di siang hari. Nah, malamnya membutuhkan karbon dioksida yang kita keluarkan ya. Kita buang tapi tumbuhan butuh ya, itu karbon dioksida. Nah, tumbuhan membuang oksigen, nah oksigennya dibutuhkan oleh kita. Nah, itu adalah kombinasi yang simbiosis mutualisme ya, atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Itu. Kemudian ada namanya deforestasi. Apa itu deforestasi? Ada yang tahu? Di bacaan berikutnya, di paragraf berikutnya. Yuk dibacakan coba. Deforestasi dan degradasi hutan. merupakan penyebab utama perusahaan sumber daya hutan di Indonesia. Orientasi mengubah area hutan menjadi lahan diminta bencana penemanan untuk aktivitas manusia. Nah, itu ya. Untuk aktivitas manusia. Ya, itu namanya deforestasi. Istilahnya adalah hutannya dibabati kabeh ya. Itu namanya deforestasi. Itu pengubahan area hutan menjadi lahan yang tidak berhutan atau menjadi pemukiman penduduk ya. Contohnya nanti di Kalimantan, kita lihat di tahun 1950 ya, hutan di Kalimantan masih lebat. Tapi sekarang kita lihat hutan di Kalimantan sudah mulai
berkurang. Nah, itu. Padahal Kalimantan itu dijuluki sebagai paru-parunya dunia. Paru-paru itu berarti penghasil oksigennya untuk dunia. Nah, kalau paru-parunya bodol atau rusak, nah itu berarti halaman 95 Mbak Desa. Ya, halaman 95, betul. Nah, itu namanya degradasi. Terus kemudian deforestasi ya. Kemudian degradasi. Degradasi itu adalah keadaan di mana hutan yang menurun tingkat aneka-ragaman flora dan faunanya merupakan akibat dari adanya penebangan pohon secara terus-menerus. Nah, ini hampir sama dengan deforestasi ya. Degradasi hutan itu berarti menurunnya tingkat keanekaragaman flora dan fauna ya. Jadi di Kalimantan itu tadinya ada harimau, nah sekarang sudah mulai berkurang. Nah, itu karena ada degradasi dari hutan. Nah, itu pengertian dari deforestasi dan degradasi hutan. Nah, penyebabnya apa ini deforestasi dan degradasi hutan? Penyebabnya ada 5 ya. Ada 5 betul? A, B, C, D, E ya. Coba dibacakan yuk bareng-bareng penyebabnya. Yang pertama apa? Kebakaran hutan. Ya. Yang B, illegal logging, illegal trading, dorong oleh pemerintah, permintaan yang tinggi terhadap kayu, hutan lainnya, pasar lokal, nasional, dan global. Betul. Konservasi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan keperluan lain. Penggunaan kawasan hutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan, pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengolahan hutan atau PHL. Ya, yaitu penyebabnya dari deforestasi dan degradasi. Ya, pertama adalah kebakaran. Nah, kebakaran atau dibakar ya, jadi itu dibakar. Karena untuk pemukiman, untuk pertanian juga bisa. Kemudian illegal logging, ada yang tahu illegal logging itu apa? Illegal logging. Illegal logging tahu? Illegal logging itu pencurian kayu. Nah, karena semakin banyaknya permintaan kayu di Jawa ya, khususnya kayu-kayu Kalimantan yang bentuknya bagus, lurus ya, kemudian kuat, tidak mudah bubukan, tahan lama. Nah, itu permintaan yang banyak, maka akhirnya membuat orang untuk membabat hutan yang ada di Kalimantan. Nah, itu adalah penyebab dari deforestasi dan degradasi hutan, illegal logging ya. Apalagi besok tahun berapa ya, 2030 apa 2045 ya, ibu kota kita akan pindah ya, bukan lagi di Jakarta, tapi ada yang tahu di mana? Di Kalimantan, betul. Ibu kotanya punya di Kalimantan. Nah, itu secara tidak langsung akan menjadikan degradasi hutan ya, akan kerusakan hutan ya. Hutan babadi untuk pemukiman sebagai ibu kota. Tahu sendiri ya, yang namanya ibu kota itu tidak ada tanamannya, tanamannya sedikit banget, berapa persen tok. Itu kebanyakan adalah bangunan-bangunan pencakar langit semuanya. Nah, tetap Jakarta nanti rencananya sebagai ibu kota atau sebagai pusat dari ekonomi ya, tapi pusat pemerintahannya nanti pindah di Kalimantan, rencananya seperti itu di tahun 2025 apa ya kalau tidak salah. Nah, itu juga kebijakan pemerintah yang dapat merusak dari hutan ya, Kalimantan. Pemene pindahin ke Kalimantan ya, hutan enteng babadi kabeh. Itu. Terus sekarang macam-macam hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Ya, ada berapa macam-macam hutan? 3, betul. Ada hutan konservasi, yang kedua hutan apa? Lindung. Hutan lindung, yang ketiga hutan produksi. Ya. Hutan konservasi itu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman hutan atau tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, jadi
sebagai konservasi ya. Jadi dilindungi beserta dengan pohon dan hewannya yang ada di situ. Itu adalah konservasi ya. Contohnya adalah cagar alam ya, Suaka Marga Satwa, kawasan pelestarian alam berupa taman nasional ya. Contohnya di Jawa, ada yang tahu taman nasional apa di Jawa yang memelihara badak di Jawa Barat? Taman Nasional Ujung Kulon ya, di Banten itu. Di Ujung Kulon itu tempat konservasi badak ya, badak bercula satu, karena badak bercula satu itu sudah mulai punah ya, makanya harus dilestarikan, dibuat konservasi di situ. Kemudian Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, serta Taman Baru ya. Contohnya di daerah kita juga ada ya, di Baturaden ada taman apa itu? Di Baturaden ya, ada namanya Taman Nasional di sana ya. Itu kemudian yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah ya. Jadi hutannya yang dilindungi ya, ini adalah hutannya agar nanti ketersediaan airnya tetap melimpah. Karena fungsi hutan itu adalah menyimpan cadangan air ya. Kalau hujan deras, kalau ada hutan, airnya akan disimpan oleh akar ya. Tapi kalau tidak ada hutan ya, kalau misalnya hujan deras di gunung, gunungnya gundul, siapa yang mau menampung air? Ya nggak ada, akan terjadi longsor. Nah, jadi kelongsoran ya, apa maning umahmu nang ngisor gunung lah wis gue. Ya gunungnya babat, gundul, dibabadi. Nah, itu kalau ada hujan deras terjadi banjir dan tanah longsor, itu pasti ya. Itu kemudian hutan produksi, itu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ya. Itu untuk diambil hasil produksinya di hutannya ya. Contohnya adalah diambil kayunya karena menggunakan sistem tebang pilih. Nah, itu hutan produksi. Emang sengaja dibuat untuk produksi ya. Itu. Kemudian penyebab degradasi hutan, ada perubahan iklim. Ada hama dan penyakit, ada polusi udara dan tanah, adanya fragmentasi dan deforestasi hutan, tadi ya, deforestasi hutan. Kemudian ada juga perbuatan manusia yang menyebabkan degradasi hutan. Nah, itu juga tadi ya, seperti kebijakan pemerintah tadi yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Itu juga menyumbang deforestasi hutan. Kemudian upaya mengatasi degradasi hutan. Upaya-upaya adalah menerapkan konsep zero deforestation ya, atau mengurangi tingkat degradasi atau deforestasi dari hutan tadi ya, dikurangi. Kemudian memberikan pilihan yang lebih baik, mengubah pilihan-pilihan yang biasa kita pilih dalam kehidupan sehari-hari, seperti jangan menggunakan lebih sedikit barang, menghindari pengemasan sekali pakai ya, tadi seperti mengurangi pemubaziran kertas. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengatasi dari degradasi hutan ya. Kalau kita boros kertas ya, kertas buat orek-orekan, nggo darah-darahan. Nah, siapa gue sing sering dolanan darah-darahan pakai kertas ya. Terus darah-darahan diterbangkan temangsang nang gendeng. Nah, terus akhirnya bikin maning, bikin lagi. Nah, itu adalah hal yang mubazir atau boros ya. Itu salah satu penyumbang dari degradasi hutan. Karena kertas itu terbuat dari kayu. Kayu itu berasal dari hutan. Nah, mau tidak mau ya, karena kita butuh kertas, maka hutan pun dibabadi. Nah, itu. Kemudian FLR atau Forest Landscape Restoration. Apa itu? Itu proses yang digunakan untuk memulihkan fungsional ekologi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, itu. Kemudian pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Kemudian kelima adalah mempertegas hukum yang berlaku. Ya, hukumnya harus dipertegas. Oke, kalian buka halaman 98. Coba. Itu ada gambar Kalimantan.
Kalimantan ya. Halaman 98. Kangguru yaitu Kalimantan ya. Kalimantan tuh lokasinya ada di utara Pulau Jawa, pulau yang kita tempati ini ya, ada di utaranya persis. Nah, itu Kalimantan. Kayak kangguru ya. Ya. Itu Kalimantan itu gambarnya maksudnya apa? Itu adalah maksud dari berkurangnya hutan yang ada di Kalimantan ya. Di tahun 1950 ya, kalian belum lahir. Udah lahir belum kalian 1950? Belum ya? Belum. Ya, belum. Di tahun 1950 ya, ini kalau kalian buka YouTube ya, kalau buka Google ya, kalian cari hutan di Kalimantan, itu akan terlihat jelas warnanya. Nah, ini karena warnanya hitam putih jadi nggak jelas ya. Ya, ibaratkan yang hijau yang hitam itu adalah warnanya hijau, penuh dengan hutan maksudnya itu. Ya, kalau gambar aslinya itu berwarna. Kalau yang putih itu berarti hutannya sudah habis. Ya, di tahun 1950 Kalimantan itu penuh dengan hutan, tuh ya, hitamnya rapat. Di tahun 1985 itu putihnya sudah mulai ada di Kalimantan, putihnya sudah mulai ada. Itu menandakan hutannya sudah mulai berkurang. Di tahun 2000 tambah banyak putihnya. Tahun 2005 semakin banyak, 2010 semakin banyak, 2020 kemarin, nah gelapnya sedikit banget. Ya, kita nanti diperkirakan di tahun 2030 itu hutan Kalimantan juga habis. Apa yang terjadi? 2030 ya, ini baru perkiraan ya. Karena semakin tahun, coba lihat itu gambarnya. Semakin tahun ya warna gelapnya, warna hijaunya atau warna hutan ya, kalau gelap itu hutan berarti itu semakin terang. Nah, semakin terang berarti itu hutannya dirubah ke pemukiman, ke pertanian. Nah, itu. Apa yang terjadi kalau misalnya hutannya habis? Ya, hutan itu sebagai sumber oksigen. Kita akan rebutan oksigen nantinya, ya. Itu dampak secara tidak langsung. Itu dalam waktu yang lama, tidak sebentar. Nah, itu ya, itu adalah dampak dari hutan. Penting sekali ya, penting sekali fungsi hutan. Nah, itu ada di tabel tuh. Tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 85 hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang. 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Nah, sama ya, hampir sama dengan pemukiman. Di tahun 2020 hutan sangat sedikit. Pemukiman semakin luas. Ya, itu. Itu juga berakibat dari jumlah penduduk yang meningkat. Ya, semakin meningkat jumlah penduduk, maka butuh lahan untuk tempat tinggal. Nah, karena di Pulau Jawa itu sudah padat, akhirnya beralih ke pulau-pulau yang lain, ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Sumatera. Nah, itu yang masih belum padat penduduknya. Nah, karena di luar pulau itu masih jarang atau masih bentuknya hutan, nah mau tidak mau hutan harus dibabadi ya untuk tempat tinggal. Nah, itu resikonya ya. Kita semakin lama semakin meningkat jumlah penduduknya, maka hutannya akan berkurang. Nah, itu adalah hubungan timbal baliknya seperti itu, ya. Oke, sekarang kita kerjakan halaman 98 nomor 1. Ya, sudah ketemu? Oke, ya, Pak Guru akan share screen dulu ya. Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Oke, kita kerjakan bareng-bareng aja kayak gitu. Oke. Pak Guru share screen. Sudah terlihatkah share screen-nya? Belum ya. Kopi. Ada. Kopi. Siapa sih minum kopi? Udah, itu roti. Oh, roti, kirain kopi.
Kita dapat hasilnya. Sudah terlihat ya? Oke, sip. Alhamdulillah, sinyalnya lancar nih. Aku juga pakai laptop yang berbeda. Oke, halaman 98. Kita nomor 1. Bacakan coba nomor 1. Kerusakan lanjutkan kepada hukum pada tahun 1950 dan 2010 mengapa kan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda. Kenapa? Karena hutan di Kalimantan digunakan untuk apa? Untuk apa? Digunakan untuk apa di Kalimantan? Kenapa? Pemukiman. Iya, betul. Pemukiman, pertanian juga bisa ya. Tuh. Tuh, bandingkan kenampakan di tahun 50 dan tahun 2010. Mengapa kenampakan hutan itu sangat berbeda? Nah, karena digunakan untuk pemukiman, ya. Sudah? Oke. Nomor 2. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Nah, tadi tuh Pak Guru tuh. Apa? Habis ya, hutan akan rusak dan menjadi gundul sehingga bisa menyebabkan apa? Kalau hutannya gundul menyebabkan banjir dan tanah longsor, betul. Tuh, efeknya seperti itu ya. Nah, oke. Nomor 3. Apa yang terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nomor 2. Oh, nomor 2 belum ya. Oke. Apa yang terjadi kalau di hutan, kalau hutan itu, pohon di hutan berkurang? Hutan kan juga sebagai tempat rumahnya ini ya, rumahnya hewan ya. Nah, kalau rumahnya hilang, jadinya berapa? Pindah. Iya, pindah maring ke pemukiman warga di bawah. Nah, itu. Merine kalau yang pindah itu harimau. Kalau yang pindah itu kera kepriwe jejal. Nah, ya, jadi mangani gue ayam, mangani kambing, nah gue malah repot. Sapi, ya. Apa yang terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Ya, banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Kehilangan tempat tinggal. Terus sehingga dan terjadi bencana longsor ya, seperti nomor 2 tadi. Banjir dan tanah longsor, itu bencana longsor. Ya, jadinya longsor. Hutan lama-lama gundul sih, jadinya tidak ada penyangga air. Oh iya, belum ya. Oke, yang sudah nomor 4, yang sudah. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, Pak Guru kecilkan aja kali gitu. Ini tampaknya 2. Ya, sebentar.
Pak Guru kecilkan kalau itu. Ini ya, biar terlihat semua. Oke, nomor 4. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Nah, kira-kira apa sikapnya? Menebang yang kedua. Ya, betul. Berarti harus tebang pilih ya. Ya, berarti sebaiknya pengrajin kayu melakukan tebang pilih ya, pilih-pilih kayu yang sudah gede, tua, ditebang, tapi perlu diingat setelah ditebang ditanami kembali di sebelahnya ya untuk bibit. Nah, sebagai pengganti ya, pengganti kayu tadi yang ditebang. Itu namanya tebang pilih. Tebang pilih itu menebang yang sudah tua dan menanami kembali dengan bibit yang sama boleh atau bibit yang berbeda, nggak apa-apa. Yang penting kayu-kayuan, bentuknya kayunya. Nomor 5, menurut kamu bagaimana penampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Nomor 5. Habis. Apa? Ya, kira-kira apa? Kira-kira habis ya. Ya, diperkirakan hutan di tahun 2030 akan habis. Karena apa? Karena kita ya betul, buat pemukiman atau kita tidak mempunyai apa? Kesadaran akan fungsi hutan. Ya. Guru nomor 1. Belum nomor 1. Nih. Baru masuk. Oh, baru masuk ya. Oke. Chandra. Ya. Itu diperkirakan tahun 2030 hutan akan habis. Karena apa? Karena kita tidak punya kesadaran akan fungsi hutan. Berbeda kalau kita punya kesadaran yang tinggi akan hutan. Maka di tahun 2030 hutan akan kembali seperti tahun 1950. Nah, tergantung berarti ya, tergantung kesadaran kita. Kalau kita sadar fungsi hutan, berarti di tahun 2030 hutan akan nambah lagi. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran akan fungsi hutan, ya bisa ora urusan lah, pokoknya si penting yang bisa manggon, si penting yang bisa dodolan kayu hutan. Nah, kalau ada pikiran seperti itu, ya sudah di tahun 2030 habis hutannya pasti ya. Tergantung kita, pemikiran kita, kesadaran kita seperti apa. Oh ya. Ya, sudah? Oke. Ya, yang belum dilanjutkan saja. Ya? Kahutnya nanti. Ya, ini materinya agak banyak ini ya. Kita selesaikan dulu ini. Nanti kahutnya di terakhiran saja. Ya. Oke, kalau sudah kalian bisa buka halaman 106. Kita sekarang belajar pengolahan sampah. Nah, sampah itu apa? Sampah adalah bahan sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, ya, atau bahan yang tidak kita bahan sisa, bahan yang sudah kita buang. Sampah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Kita setiap hari pasti akan menghasilkan sampah. Nah itu. Macam-macam sampah itu ada sampah organik atau sampah basah atau sampah yang bisa diurai, ya, bisa membusuk, itu namanya sampah organik.
dan sampah anorganik atau sampah kering atau sampah yang tidak bisa busuk. Nah, itu. Contoh sampah yang bisa busuk itu adalah sisa makanan, dedaunan kering, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itu kan yang gampang gosok. Itu namanya sampah organik. Sedangkan sampah anorganik yang tidak bisa busuk itu adalah ya plastik, terus kemudian karet. Nah, itu ya. Itu yang tidak bisa atau anorganik. Sudah semua ini ya? Aku sudah. Ya, Anda perlu stop sharing dulu kalau gitu ya. Oke, kita lanjut di halaman berapa tadi? 106. Ya, itu macam-macam sampah. Nah, sekarang bagaimana kita mengolah sampah ya? Manfaatnya apa kalau kita mengolah sampah? Ya, manfaatnya adalah yang pertama menghemat energi. Menghemat energi. Betul. Yang kedua adalah mengurangi polusi. Menghemat sumber daya alam. Ya. Ekonomis. Menghemat uang. Menjadi bersih dan nyaman. Ya. Itu kalau kita mengolah sampah. Kalau kita hanya membuang saja, nah manfaatnya tidak ada. Ya. Manfaatnya tidak ada kalau kita hanya membuang sampah begitu saja. Tapi kalau diolah, ya, diolah jadi pupuk misalnya, nah itu akan menjadikan kita menjadi bisa bermanfaat, yang jelas. Ya. Terus kemudian dampak dari sistem pengolahan sampah yang tidak dikelola dengan baik, ya. Bila kita tidak mengelola sampah dengan baik, dampaknya apa? Jadi menyebabkan kerusakan dari ekologis, ya, lingkungannya menjadi rusak, menyebabkan penyakit, betul, terjadinya banjir, ambune ora enak, ya, terganggunya estetik suatu daerah, ya, jadi orang indah. Tuh. Nah, sekarang kita metode 9R ya. Kalau kita kelas 3 kemarin kita belajar 3R ya. Recycle, reduce sama reuse. Nah, sekarang ada 9 ditambahin lagi. Ya, tadinya 3 jadi 9 ya. Ada apa saja itu? Metode 9R itu adalah sebuah metode yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan sampah ya. Kalau kelas 3 kita mengenal 3R. Masih ingat 3R ya kelas 3? Masih ingat apa enggak? Pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ada yang lupa, ada yang ingat ya. Pak Guru ingatkan lagi. Ya, metode 3R itu ada recycle, ada reuse, sama reduce. Ya. Kelas 4 ini ternyata semakin perkembangan zaman semakin pesat sehingga ditambah lagi metodenya tidak 3R tapi 9R. 9R itu apa saja? Rating, refuse, reduce, reuse, recycle, repair, replace, respect, reteach. Nah, apa itu? Nah, coba kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah rating atau memikirkan kembali. Think itu berpikir. Re kembali, think mikir, berarti mikir maning ya, dipikir maning, pikir maning kepriwe ya. Kegiatan ini bertujuan agar tidak merusak atau mencemari lingkungan. Contohnya adalah cermati kembali untuk tidak berlebihan dalam menggunakan bahan yang bersifat sulit terurai. Nah itu ya, dipikir maning nganggo bahan-bahan sing anorganik. Terus sebelum membuang sampah sembarangan, ingat kembali akan dampak yang dirasakan diri sendiri. Contohnya kalau kalian mau buang sampah ke sungai, nah itu diingat-ingat lagi, berarti rating. Dipikir maning, mau dampaknya apa ya ngonyong. Nah kira-kira yang buang sampah nang kono, dampaknya apa kalau buang sampah di sungai? Banjir. Banjir. Nah itu kita harus berpikir kembali, aku buang sampah nang kene, kira-kira dampaknya apa ya? Nah itu. Apalagi buang sampah di sungai. Nanti sungainya jadi mampet, akhirnya airnya banyak, meluap, banjir. Kebanjiran rumahmu dewek. Nah, itu karena salah sendiri buang sampah sembarangan di sungai. Itu rating. Think itu berpikir, bahasa Inggrisnya ya, kita belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris. Re itu kembali. Berarti mikir maning. Dipikir maning apa sih kowe lakukan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, refuse. Refuse itu adalah menolak, membeli, atau mengkonsumsi. Kegiatan ini ya dilakukan untuk mengurangi sampah yang menumpuk di lingkungan. Contohnya apa? Menggunakan keranjang atau troli saat berbelanja di supermarket, bukan plastiknya.
Kalau kamu ingin berbelanja, nah misalnya pengen belanja di supermarket, kamu bawa tas sendiri dari rumah. Ya, jangan biasanya kan dari supermarket ya dibawain tas kresek, tapi kita membawa sendiri. Nah itu adalah menolak mengkonsumsi plastik ya, makan plastik. Membawa tempat minum dan minuman, tempat makan dan minum untuk membeli makanan dan minuman. Nah, contohnya kalau kamu pengen beli bakso, nah bawa wadah dewek ya, wadah plastik boleh, wadah yang dari plastik lah maksudnya ya. Jangan diwadahi plastik, kantong plastik itu jangan ya. Itu namanya refuse. Terus memberi sanksi bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, terus dihukum ya bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Biasanya kalau ada aturannya, kalau membuang sampah sembarangan didenda maksimal 10 juta. Nah, itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, 9R yang ketiga adalah reduce atau kurangi pemakaian. Dikurangi ya. Contohnya adalah mengurangi penggunaan sampah plastik, kertas, styrofoam dan sebagainya. Tidak menggunakan material material berlebihan karena nantinya akan berdampak menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Nah, itu ada reduce. Reuse itu penggunaan, itu kembali, digunakan kembali. Nah, ini contohnya adalah kantong plastik bila sudah digunakan namun dapat digunakan kembali dengan cara mengumpulkan plastik dan menggunakannya bila perlu ya, menggunakan plastik lama, jangan plastik yang baru untuk wadah. Kemudian yang B, ketika kertas sudah digunakan, manfaatkanlah kembali dan gunakan sebaik mungkin. Contohnya sudah mencatat di kertas, namun kita juga dapat menggunakan kertas tersebut untuk mencatat sesuatu kembali bila perlu. Nah, intinya adalah bolak-balik ya, kertas yang sudah dipakai, dibaliknya masih kosong, bisa digunakan kembali. Nah, itu. Nanti, kahotnya nanti. Ya, Mas Bion serasa sabar gue. Pengen ngalah nama Mas Ganes gue. Ya, kemudian recycle atau mendaur ulang ya, mendaur ulang sampah. Contohnya adalah mengelola sampah organik untuk jadikan pupuk. Mengelola sampah kaca menjadi barang yang estetika ya, menjadi dibuat kolase dari kaca kan bagus. Nah, itu recycle. Repair, memperbaiki barang-barang yang rusak. Contohnya tas dan pakaian sobek bisa diperbaiki dengan dijahit aja langsung dibuang. Ya, dijahit bisa. Barang-barang elektronik yang rusak bisa diservis aja langsung dibuang. Itu namanya repair. Atau pair itu memperbaiki, re itu kembali dandani. Kemudian yang ketujuh adalah replace atau menggunakan kembali dan mengganti fungsi. Contohnya apa? Menggunakan plastik yang banyak namun pengelolaannya menjadi tas. Ya, digunakan menjadi tas ya. Tas dari kantong kresek. Itu bisa. Memanfaatkan sampah-sampah organik yang berasal dari tubuh hewan seperti jeroan ikan menjadi bioenergi. Nah, kadang jeroan ikan juga dibuang begitu saja ya sebagai sampah. Kita lakukan sebagai bioenergi. Kita daur ulang. Yang ke-8 adalah respect atau menghormati ya. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Kita menghormati orang-orang sekitarnya. Karena selain mambu juga berdampak terhadap banjir tadi ya. Dan menghemat penggunaan material atau barang-barang. Yang terakhir reteach. Teach itu mengajar ya, seperti Pak Guru teach. Kalau pengajar namanya teacher atau guru. Nah, teach itu mengajar. Kembali, berarti mengajarkan kembali, ngajar namanya. Maksudnya apa? Memberi edukasi atau pendidikan pada masyarakat awam tentang bahayanya sampah dan cara untuk mengelola sampah. Nah, itu namanya reteach. Ya. Kemudian mengajarkan kepada anak sendiri sejak dini ya untuk belajar menghargai lingkungan untuk generasi anak cucu kita. Nah, itu adalah pentingnya sampah, manfaat sampah dan juga nanti dampaknya sampah terhadap lingkungan sekitar. Oke, sampah sudah. Nah, terakhir di halaman berapa itu? Halaman 110. Cara membuat pupuk organik. Tuh, nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Iya. Ya. Halaman 110. Yuk coba bacakan bareng-bareng itu. Sebelum kita ke kahut. Sebelum mengetahui cara membuat pupuk organik dari sampah rumah tangga, kamu mengetahui apa saja yang bisa, harus mengetahui apa saja yang bisa.
dipakai menjadi pupuk kompos, dan mana yang tidak bisa dipakai karena tidak semua jenis sampah rumah tangga bisa dijadikan bahan pembuatan pupuk organik. Ya, terus beberapa sampah organik yang dapat dijadikan pupuk adalah kertas bekas maupun tisu yang sudah tidak terpakai lagi. Terus kemudian daun-daun serta rumput, potongan kayu, bumbu dapur yang sudah kadaluarsa. Nah, banyak sekali ini ya. Nah, sekarang kita caranya seperti apa? Caranya itu alatnya yang diperlukan adalah wadah berukuran besar dengan penutup, bisa tong atau ember, ya. Kemudian sarung tangan, kita pakai sarung tangan ya, jangan polosan seperti ini langsung diobok-obok sampahnya ya, bau. Bahan yang digunakan adalah sampah rumah tangga, tanah dan air. Cara pembuatannya, siapkan wadahnya, ya. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah. Selanjutnya pisahkan organik dan non organik ya, jadi campur karo yang anorganik ya, nanti malah jadi tidak berhasil sampahnya, pupuknya. Sampah organik lah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Lalu siapkan wadah berukuran besar. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Sehingga cara membuat pupuk organik ini bisa menghasilkan pupuk yang baik. Dan yang ketiga, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah tadi. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan wadah dan bahannya, banyaknya sampah organik. Kemudian yang keempat, siram permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Kemudian masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Kemudian pastikan sampah disimpan secara merata. Kemudian masukkan lagi tanah ke dalam wadah lagi ya. Tutup, nah kemudian ditutup, kemudian pastikan wadah tidak terkena cahaya matahari dan terkena air hujan. Ditutup sekitar berapa? 3 minggu ya. 3 minggu supaya nanti terjadi penguraian terhadap sampah organik. Nah, itu cara membuat pupuk organik dari sampah rumah tangga. Oke, sekarang kita bermain kahut. Siapkan kahutnya. Asik banget. Sekarang mana PPKN ya? Ya, berarti PPKN. Kahut, oke. Guru share screen ya. Ya bisa nih kahut dari laptopnya Pak Guru. Berapa Pak Guru? Oke, sebentar. 5555 ya. Oh, 5555 apa itu? Kira lupa Mak. Oke, ini sudah masuk. Sudah masuk kahut semua? Belum. Ya, campaign. Aku Ya, belum. ya, Campaign udah. 24. Ini apa ya? Mana Pak Guru? Iya, sebentar. Campaignnya Pak Guru. Iya, sebentar dulu. Campaign. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, pergi udah Z. Udah dulu sebentar. Ini continue for free. Not kita. Ahut. Halo, balik kemana gini? Ini langsung saja lah. Ya, sebentar. Oke. Play. Oh ini. Bentar. Mana? Kok bahasa Indonesia yuk? Bukan bahasa Indonesia bukan. Ya nggak apa-apa. No, kemarin dong. Guru kan udah buat. Namanya
Tahu dulu. Tuh. Bentar. Nggak ada ya? Pikon. Oh, ini baru draft. What the? Oke, sebentar. Yes. Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Hey. Ya. Gamenya 27. Mana 27? Gamenya Bentar. Lagi bagus nih sinyalnya nih. Misalkan ikut semua ya. Nah, kita akhir pekan nih, akhir pekan. Siapa yang terbaik? Sabar dong. Oke, ini 27. Kapan tutup? Setahun lagi. Setahun lagi. Lebihnya berapa Pak Guru? Iya, ini sedang dibuka. Play, teach, terus. Apa bisa tidak? Ya, mongko disit cedela. Klasik. Nah, ini. Mana? Apa? Nih? Orang itu. Ya, 337 2726. 2726. Ah, mantap. Mantap. Mancing mania, mantap. War. 33. War. Berapa? 337, 27. Nah, udah naik 7. 337 2726. Salah. 337, 2726. 26. Belum selesai berarti Pak Guru bikin soalnya. Ada 6 tok ini ya, nggak apa-apa ya. Harus punya strategi ini. Ada 6 soal, harus gas dari awal karena gampang. Mas Dimas sudah masuk nih. Oh, Mbak Ara, gambarnya cincin ada 2. Anak. Mas Bian, gambarnya apa itu? Patung. Ketawa sama patung. Patung. Ada berapa sih yang ikut ya? Berarti Mas Bian, Mas Ahyan, Mas Dimas, Mas Ganes, Mbak Ara, Mbak Vina. 6. Protaol itu siapa itu Protaol? Ikut Guru. Oh, nggak ikut? Ya. Protaol itu siapa? Mas Ganes ya? Nggak ikut. Protaol siapa Protaol? Oh, nggak ikut. Ya, berarti 4 aja berarti. Ketutup mulanya. Ada mau ikut lagi ditunggu? Waduh, keluar tuh siapa? Mbak Ara keluar, Mbak. Aku enggak. Nanti keluar nanti. Ini nggak ada nih di Pak Guru nih. Nanti keluar. Masuk lagi ya. 337. 2726. Oh. My God. 4 orang berarti ya yang ikut ya. 4 orang. Bentar, Pak. Ya, ini baru 3 kurang Mbak Ara nih, belum. Aku. Ini Protaol sama si Protaol. Ini. Mas Ganes ya. Nah, Mbak Ara, oke, gambarnya apa gue? Wong pijetan nama? Aku Pak Guru. Oh iya. Orang itu Oh, sarjana. sarjana. Oke. 4 orang ya yang ikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Mbak Vina sama Mas Ahyan nggak ikut? Mas Ahyan mau ikut nggak? Oh, udah itu Protaol Mas Ahyan ya?
Oh, berarti yang belum Mas Ganes nih. Halo Mas Ganes, mau ikutan nggak? Aku nggak ikut. Oh, nggak ikut kenapa? Nggak apa-apa, Run. Kali-kali. Oke, nggak ikut. Ya udah, 4 orang berarti ya. Oke, yuk kita mulai saja ya. Siap? Ikut nggak? Ikut nggak? Kalau udah ikut lagi ditunggu. Kalau nggak ada, oke kita lanjut. Nggak Oke, ada. nggak ada ya? Oke, lanjut. Start. Karena nggak mau. Hanya 6 lap, gampang. Gampang. Ya, menumbuhkan sikap saling menghormati di antara anggota keluarga. Berarti di mana ya? Di rumah. Masa di sekolah? Anggota keluarga loh itu loh ya. Masa di tempat umum ya. Itu di masa. Perhatikan nih kata kuncinya anggota keluarga. Berarti di rumah. Ya. Oke, ada satu yang salah. Siapa itu? Siapa ini yang salah Jajal? Oh, nggak salah, aku benar. Oh, Mbak Ara bener ya. Ya, tapi kok nggak ada poinnya ya? Ya, oke. Lanjut. Lab yang kedua dari 6 lab. Ampun. Benar atau salah? Ampun. Ya. Ya, betul ya. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Betul, Mas Bian yang paling cepat nih. Mas Dimas kedua, Mbak Ara tiga. Protaol, nah masih di bawah protaol. Loh, Mbak Aranya kok ada 2 ya? Ya wis, oke. Apa-apa, lanjut. Gampang ini. Ada yang salah? Waduh. Siapa ini yang salah ini? Bunyi sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, bukan manusia yang beradab. Ya, kejebak satu. Siapa? Mbak Ara kejebak ya. Mbak Ara kejebak nih. Ya. Mas Bian masih di awal, Mas Dimas masih nomor 2 ya. Oke, kejar lagi. Lab yang keempat. Gampang ini. Wah, langsung betul semua. Pohon beringin ya. Apa yang paling cepat? Ya, Mas Bian masih paling cepat nih. Drijinya cepat banget Mas Bian. Lanjut nomor 5, lab kelima. Air sila. Ya, kita lagi bicara sila ketiga. Berarti itu adalah pengamalan sila ketiga. Cinta terhadap tanah air. Pengamalan sila ketiga. Betul semua. Ya, tinggal siapa yang paling cepat. Ya, protaol menyalip Mbak Ara. Ya. Lanjut, lab kelima. Oh, lab keenam, lab terakhir. Kemarin nih. Common denominator. Benar, salah. Ya, impas. Ya. 2 benar, 2 salah, impas. Nah, yuk. Siapa nih yang memimpin podium kali ini ya? Siap hasil podiumnya? Ya, kita lihat podiumnya. Juara ketiga diraih oleh Protaol ya. Juara yang kedua Mas Dimas ya. Juara yang pertama ternyata disalip Mas Dimas ini ya. Ternyata Mas Bian. Yeay. Selamat buat Mas Bian. Mas Dimas disalip di lab yang terakhir. Mbak Ara yang keempat ya.
Oke, selamat buat yang masuk podium. Ya, belajar lagi ya supaya nanti bisa. Iya, terima kasih ya supaya nanti bisa menyalip. Nah, yang belum masuk podium, nah nanti bisa karena belajar bisa masuk podium ya. Oke, aku akan stop share. Ya. Ya, oke. Itu tadi ya. Kita bermain-main tentang Kahoot ya, materinya PPKN kemarin ya. Pak Guru pengen mengetahui saja daya serapnya kalian kemarin dari diskusi kita kemarin ya. Ternyata ada beberapa yang masih belum bisa. Ya, itu kalian Pak Guru harapkan ya belajar lagi, dibaca lagi materinya. Ya, jangan sampai baru kemarin dipelajari sekarang sudah lupa ya, karena diingat-ingat lagi. Soalnya nanti keluar di bahan penilaian akhir semester 1 sekitar tanggal 29 November. Oke, itu pelajaran IPA tema 4 subtematika dari Pak Guru ya. Sebelum diakhiri, Pak Guru mau refleksi dulu kali ini ya. Kalian belajar apa hari ini dengan Pak Guru? Tentang apa? Tentang apa hari ini tadi? Tentang upaya pelestarian hutan. Betul, degradasi dan upaya pelestarian hutan. Terus manfaat dari hutan ya, langsung maupun tidak langsung. Terus pengertian dari deforestasi. Betul, deforestasi dan degradasi hutan. Penyebabnya apa? Pembagian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 69. Pengertian dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian upaya mengatasi degradasi hutan. Kemudian kita juga belajar tentang sampah ya, pengertian sampah, pengelompokan sampah berdasarkan sifatnya, manfaat pengolahan sampah, terus metode 9R. Contoh kegiatan 9R, cara membuat pupuk organik, serta dampak dari sistem pengolahan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Oke, itu tadi pelajaran IPA tema 4 subtema yang ketiga, kita sudah selesai ya. Kita tema 4 subtema 3 tinggal IPS sama SPDP. Semoga minggu depan sudah selesai, kita masuk ke tema ke-5 nanti ya. Oke. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada yang mau mimpin berdoa? Tadi marah sudah ya. Ya, Mas Bian. Oke. Mas Bian, yuk. Mas Dimas masuk ya. Oke. Mas Bian, yuk. Siap. Ucapkan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna al-insana lafi yusr illa alladhina amanu amin wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pak Guru, ikut belajar bersama Pak Guru ya. Jangan lupa habis ini langsung ke Google Classroom ya, klik absensi absensi harian ya, kalian klik hadir, kemudian kirimkan ya bagi yang belum ya sudah, terima kasih. Kemudian jam 9 ini Pak Guru sudah setting untuk tugas penilaian harian untuk pelajaran IPA hari ini ya. Insya Allah sudah keluar di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bertatap muka walaupun terbatas ya. Sampai berakhirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Dadah. Oke. Itu. Terima Mati lampu, tapi kasih. bohong. Makasih Bang Bedu. Ya, terima kasih. Dadah. Dadah, tidak ada nobar di sini. Segera berhenti.